Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Shalli alaihi wa ala wasallam. ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Saya pengen bertanya, Bu ya. Ada suatu masjid yang saya lihat imam sama makmumnya beda keyakinan arah kiblat, Bu ya. Misalnya imam mereng, makmumnya lurus. Itu bagaimana yang kita ini makmum, apakah sah mengikuti imam atau bagaimana, Bu ya? Nah, seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan arah kiblat. Jika perbedaan itu masih dianggap sah dua-duanya menurut ulama, maka makmum boleh mengikuti imam. Tapi jika perbedaannya adalah memang tidak sah menurut keyakinannya makmum dan memang betul kata para ulama, maka nggak boleh ngikut. Contoh, kiblat kita ini, maka ini ilmu kiblat. Martabat mengetahui kiblat ada 4. Yang pertama melihat langsung, yang kedua melihat dari orang yang melihat, yang ketiga ijtihad. Ini yang ketiga, rata-rata Indonesia ijtihad. Yang keempat adalah mengikuti orang yang berijtihad. Ijtihad itu berusaha dengan ilmu, apakah dengan kompas. Kalau menurut Imam Nawawi Al-Bantani sederhana, Indonesia khususnya Jawa yang di wilayah Katulistiwa, jadi untuk mengetahui arah kiblat itu cukup Anda tahu utara selatan. Kalau dulu ada, kalau sekarang ada kompas. Kalau tidak ada kompas, Anda ambil silet, kan begitu waktu anak kecil kita. Silet kan utara selatan. Anda ambil utara selatan. Anda ngadep ke barat lurus di hamparan luas ya. Anda ngadep ke barat, kemudian nyerong sedikit ke kanan. Nyerong sedikit ke kanan. Jadi, tapi kalau sudah di masjid nggak perlu nyerong lagi. Ini sebagian ustadz, imam-imam di kampung itu diserongin lagi. Masjid itu sudah ngarah ke kiblat. Nggak perlu Anda nyerong, kalau nyerong hilang Anda. Itu ceritanya Imam Nawawi. Ini biasanya baca kitab sambil ngantuk itu kayaknya, sambil tidur gitu. Makanya Imam Nawawi itu cerita kalau bukan di masjid itu, Anda cari hamparan utara selatan. Anda ngadep ke barat lurus, nyerong sedikit. Itu kiblat kita. Madhab apa di Indonesia. Baik, kemudian jika antara imam dengan makmum perbedaan kok masih mengarah ke barat, ke arah jihatul Ka'bah, sebab Imam Abu Hanifah mengatakan jihad Ka'bah, nyerong sana nyerong sini selagi kita di hadapan Ka'bah. Kalau di hadapan Ka'bah itu syaratnya pelik. Kalau di hadapan Ka'bah Anda harus menghadap Ka'bah itu, kalau seandainya Anda lurus berjalan pasti nabrak ke Ka'bah. Kalau enggak, nggak salah. Misalnya Ka'bah di situ Anda gini, nggak sah. Kalau Anda berjalan hilang. Tapi kalau seandainya bukan harus nabrak. Jadi kalau sholat di depan Ka'bah dan Anda kelihatan Ka'bah, maka syaratnya Anda, kalau seandainya Anda berjalan, Anda nabrak ke Ka'bah, harus gitu. Kalau ternyata hilang, nggak sah sholat Anda. Ka'bahnya di sana, Anda miring begini, nggak sah. Tapi kalau jauh dari Ka'bah, jihad Ka'bah. Kalau ini arah barat, menurut Abu Hanifah, selagi itu arah barat, maka sah sholatnya. Cuman lebih tepatnya nanti kalau di Indonesia nyerong ke kanan sedikit. Artinya imamnya sedikit nyerong, yang tadi sudah nyerong diserongin lagi. Jadi sudah nyerong diserong itu ya salah sebetulnya, nggak begitu. Mohon ya para imam perhatikan ini. Kalau sudah masjid itu nggak usah nyerong, masjid itu sudah diserongin aslinya. Coba kalau Anda tahu masjid dimanapun Anda di Indonesia ini, Anda cari utara selatan pasti masjidnya nyerong begini, masjid semuanya. Tapi kalau bukan masjid di rumah, Anda caranya kayak begitu, cari utara selatan baru nyerong sedikit, rumah baru diserongin sholatnya. Tapi kalau masjid jangan diserongin lagi. Nah ini ibaratnya imamnya imam bandel, dikasih tahu masih nyerong. Anda sekali boleh baru dengar jangan nyerong Ustaz, ada ribut Anda. Sandak Bu ya, saya ikut imam sudah dibilang jangan nyerong, ditambah nyerong lagi, kan musolanya sudah benar diserongin. Sebetulnya dia salah, cuman dalam hal ini masih dianggap sah sholatnya menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Anda boleh ngikuti dia sambil pelan-pelan. Tapi dalam madhab kita, selagi menurut Anda serongnya jauh, ya nggak sah. Tapi madhab Abu Hanifah selagi masih jihadul Ka'bah, jadi barat itu semua arah kiblat kita di Indonesia. Pokoknya ketemu barat miring, barat ini, barat itu sah. Nah ini masih ada dibenarkan oleh para ulama. Tapi ada yang semua ulama menganggap gak benar. Gimana? Anda menghadap ke sana, imamnya menghadap ke sini, Anda nggak boleh ikut ya. Atau Anda menghadap ke sana, imamnya menghadap ke selatan. Saya itu bingung dari dulu tuh, sholat saya itu seolah-olah ngadep ke selatan, utara selatan bingung ya. Ini barat ya, kiblat.
Lah tak tahu ya Anda imam yang ada ke sana, Anda tidak boleh ngikut. Ini bertentangan bener. Arahnya arah utara, arahnya arah selatan. Kalau sudah seperti ini, Anda tidak boleh ikut karena menurut keyakinan Anda salatnya tidak sah. Baik. Ini saja masalah. Kemudian masalah kiblat, tolonglah jangan gampang ribut ya. Ada satu masjid di daerah kalau tidak salah arah deretan Pantura atau daerah mana itu, tidak tahu di daerah mana itu, garisnya ada 3 atau 4 atau lebih bahkan. Mungkin setiap tahun ada mujtahidnya salah, ngalahin dong, yang dulu salah dirubah lagi, salah dirubah lagi, salah dirubah lagi, akhirnya banyak garisnya. Ya ketahuilah semuanya adalah ijtihad. Selagi waktu menetapkan kiblat dengan ilmu, maka tidak salah dia, sebab ijtihad itu dapat pahala. Kalau ternyata salah pun pelan-pelan, jangan lalu berkata, wah ulama dulu salah semuanya, bener ini loh kompas saya, dulu juga pakai ilmu kok. Baik, yang lembut, yang sejuk, yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana sikap kita jika kita sholat di satu masjid atau musalla di mana arah kiblat imam agak menggeser sedikit sedangkan makmum safnya tetap lurus atau mengikuti karpet? Ini sebetulnya begini ya, sebelum ditunaikan sholat harus dipastikan dulu dengan baik. Ini jangan sampai terjadi selesai sholat ada persoalan, kan? Jadi yang terbaik begini posisinya. Ini ada kondisi-kondisi yang menarik seperti ini. Ini masjid ketika didesain itu sudah pasti itu berusaha sebaik mungkin dihadapkan ke kiblat. Jadi kalau sudah dipastikan masjid yang menghadap ke arah kiblat, sudah diukur dengan baik, antum jangan geser-geser lagi. Ini ada kesan di kita kalau nggak miring kiri dikit atau nggak kanan dikit nggak menghadap kiblat. Padahal masjidnya udah dimiringin betul menghadap ke kiblat gitu ya. Nah, jadi kalau sudah kondisi seperti itu, antum jangan miringkan lagi. Karena beberapa senti bergeser sedikit, teorinya senti. Tapi nanti dalam prakteknya bisa gesernya jauh, kilometernya banyak gitu kan. Nah, jadi kalau memang dipastikan masjidnya sudah diukur dengan baik, menghadap ke satu di antara arah yang tadi, itu sudah tidak perlu menggeser-geser lagi. Tapi kalau misalnya masjidnya, mohon maaf, kondisinya setelah diukur, dilihat, diduga menyimpang jauh dari kiblat, bahkan tidak sampai ke al-haram, maka itu mutlak, mesti disesuaikan arah kiblatnya, ya, arah kiblatnya. Jadi walaupun masjidnya tetap seperti ini, maka dikondisikan arah kiblatnya mengarah kepada arah kiblat. Seperti di masjid gede itu, ya di Kauman di Yogyakarta. Kami pernah masuk ke sana, itu masjidnya mengarah ke satu arah, tapi kiblat di dalamnya miring, ya ke arah yang berbeda. Itu ditunjukkan sampai hari ini dalam posisi demikian untuk menunjukkan bahwa ada pernah sejarah terjadi untuk meluruskan arah kiblat. Tayyib. Tapi kalau antum sholat dalam posisi tidak tahu arah kiblatnya kemana, maka di sini berlaku Quran surah yang kedua Al-Baqarah ayat 115 dan ayat 149. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kan? Baik, wa haitsu ma kuntum fawalli wujuhakum syatrah. Ya, ingat, timur dengan barat kata Allah itu milik Allah. Ya, di ayat selanjutnya 149, ya, kemanapun anda menghadap, kalau tidak tahu arah kiblat, silahkan berikhtiar. Maka ketika anda sholat, walaupun anda salah misalnya, ya harusnya ke sini kiblatnya, anda ke sini misalnya, karena ikhtiar anda sudah dilakukan, itu dipandang sah sholatnya dan pahalanya sempurna. Jelas ya? Baik. Dengan kondisi imam tadi, kalau imamnya bergeser sedikit masih tetap di arah kiblat yang sama, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemungkinan diduga jauh, maka DKM di sini yang mengambil inisiatif untuk menyempurnakan keadaannya. Jangan sampai menghadirkan kegelisahan dalam makmum. Ya, imam sajadah imamnya yang harus dibetulkan, atau imam kondisi karpet makmumnya yang mungkin harus disesuaikan. Allah Taala adam bis-shawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menentukan arah kiblat dengan baik? Dan bagaimana hukumnya apabila makmumnya menghadap lurus tetapi imamnya agak serong ke kanan? Baik, yang lurus salah, yang serong juga salah. Yang benar yang menghadap kiblat. Itu yang benar. Antum tinggal tentukan saja kiblatnya nyerong atau lurus. Jadi kalau sudah ketahuan arah kiblatnya, maka diarahkan imam dan makmum menghadap ke arah kiblat. Dan menghadap kiblat itu bagian dari ketentuan sholat. Sholat yang tidak menghadap kiblat sementara anda tahu kiblatnya, maka tidak dipandang sah sholatnya. Kecuali dalam keadaan tidak tahu arah kiblatnya. Hadisnya sudah banyak, ayatnya juga banyak terkait dengan ini. Misal, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Jelas arah kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Quran surah 2 ayat 144, posisi paling kiri sebelah bawah. Kami sering perhatikan bahwa engkau menengadahkan wajahmu ke langit untuk memohon dipindahkan kiblat ke arah yang engkau ridai.
Sekarang palingkan kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Syatar itu bisa fokus langsung ke titiknya, sebagian dari titik atau sedikit lebih luas. Maka dipahami oleh para ulama, bagi orang-orang yang ada di dekat Ka'bah, langsung posisinya kiblatnya Ka'bah. Ya, zero tolerance, nggak ada toleransi di sini. Di ketika Anda misalnya di depan Ka'bah, maka arahnya ke Ka'bah langsung. Makanya di sekitar Masjidil Haram dibuat garis-garis-garis, semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Kalau lebih jauh dari Masjidil Haram, maka minimal Anda bisa menyentuh bagian dari Masjidil Haram. Paham ya? Jadi kalau Anda semakin jauh, tidak pas ke arah Ka'bah. Karena memang tidak mudah menentukan langsung ke titik Ka'bah. Sepanjang menyentuh bagian dari Al-Masjid Al-Haram, maka sah hukumnya. Bagian dari kiblat. Semakin jauh lagi, jadi lebih kecil lagi ini misalnya. Jauh. Yang penting masuk wilayah Al-Haramnya. Ma haula Al-Masjid Al-Haram. Begitu menyentuh wilayah itu, sah hukumnya. Tapi di luar yang itu, mesti berusaha untuk tidur. Maksudnya dipaskan ke situ. Tapi kalau Anda misalnya dalam keadaan tidak mampu, tidak tahu, berikhtiar, maka kemana Anda menghadap, di situ sudah dinilai menghadap ke arah kiblat. Quran, surah kedua, ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib, paling kiri di pertengahan. Walillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tuwallu fathama wajhullah. Milik Allah timur dan barat. Kalau Anda sudah berusaha, Anda menghadap ke kiblat, maka Allah yang kemudian menerima kiblat Anda di situ. Paham ya? Nah, jadi kalau sudah diketahui arah kiblatnya, Anda tidak perlu luruskan, Anda tidak perlu serongkan. Cukup paskan dengan arah kiblatnya. Hadisnya ada di Al-Bukhari, nomor hadis 744, di hadis Muslim, nomor hadis 397, kisahnya ada di Subulus Salam, yang berbahasa Arabnya di jilid yang kedua, ya, di halaman 31. Disebutkan di situ tentang kisah Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi ketika diajari tentang salat yang benar. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah asbighul wudu thumma istaqbilil qiblah." Kalau kamu ingin salatnya sempurna, sempurnakan wudu dulu, baru menghadap ke arah kiblat, baru kemudian bertakbir sampai selesai salam. Paham? Baik. Bagaimana pendapat Ustadz tentang kiblat masjid? Kiblat masjid ke sana lah, apa lagi? Yang mana banyaknya masjid-masjid sekarang ini, khususnya masjid yang lama, dimerengkan sedikit, menyerong ke kanan. Kalau diluruskan kembali, apakah sholat kita tetap sah? Yang menetapkan arah kiblat, tolong Bang Darwis, yang menetapkan arah kiblat masjid saya, di depan rumah saya, yang menetapkan arah kiblatnya bukan saya. Bukan mentang-mentang saya ustadz, lalu saya bawa jamaah. Jamaah, ayo kita ke masjid, pejamkan mata. Nampak ku kiblat. Ya udah, iya ke sana. Itu ada lembaganya, namanya LBHR, Lembaga Badan Hisab Ruqyah. Saya undang dari Kementerian Agama. Assalamualaikum Bapak LBHR. Ya, bisa datang ke rumah saya. Kami mau menetapkan kiblat masjid. Kata mereka, "Oke, I'm coming." Mereka pun datang, diukurlah, dipasang patok. Itulah yang saya ikut. Kenapa terjadi beberapa masjid ini Pak Ustadz? Katanya itu gara-gara tsunami Aceh. Gara-gara tsunami Aceh, lalu kemudian bumi ini bergoncang, arah kiblat bergeser. Nanti datang ke Pekanbaru, ada namanya Masjid An-Nur. Masjid An-Nur di sini. Satu lagi di seberang sana namanya Masjid Akramun Nas. Saya ngisi pengajian di Akramun Nas, saya ngisi di An-Nur. Di An-Nur tetap ada bergeser. Pas di Akramun Nas bergeser ke kiri. Ini membantah orang yang mengatakan kiblat masjid bergeser gara-gara tsunami. Kalau gara-gara tsunami bergeser, kenapa Masjid An-Nur tak bergeser? Kenapa Masjid Akramun Nas bergeser? Masa gara-gara tsunami? Ini gesernya sedikit, itu tidak. Kalau bergeser satu kota lah bergeser. Pas saya tanya pengurus masjid, ini bergeser ini gara-gara tsunami? Enggak Pak Ustadz, salah ukur. Makanya kepada seluruh pengurus masjid, jangan malu. Tapi waktu mengambil keputusan, jangan ketua berdua sama sekretaris. Malam-malam datang ke masjid jam 2, diukur orang tuh. Habis diukur, gesernya. Besok pagi datang, mengamuk jamaah. Karena merasa dilangkahi. Tidak ada komunikasi, tidak ada musyawarah. Pengurus, ketua, sekretaris bendara sudah, RT RW sudah, musyawarah mereka, dimiringkan masjid.
Tak selesai. Kenapa? Rupanya yang mewakafkan tanah tak dia undang. Ngamuk dia, enak kali kalian. Ini masjid punya bapakku ini, kata dia. Ngamuk. Undang semua, RT RW, Satpol PP, Kapolres, Kapolsek, undang semua. Bapak polisi keluarkan pistol. Bapak-bapak, ini arah yang baru. Ada kalian melawan? Nah, melawan kalian, melawan. Melawan. Nah, biar ku pecahkan ginjal kalian ya, kata dia. Undang Ustaz, undang Ketua MUI, Ketua Majelis Ulama Indonesia, menjelaskan tentang pentingnya arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kalau dulu kita pernah salah, jangan malu untuk memperbaiki kesalahan. Aku, walaupun aku ustaz, dulu waktu menetapkan masjid, aku salah jamaah. Mohon maaf, daripada aku tanggung dosa kalian semua, maka sekarang apalah apa yang mau kita pertahankan? Yang mau kita pertahankannya apa? Ini tuh mau cari muka Pak Ustaz. Gak usah cari muka, karena kita sudah punya. Mau cari nama, gak usah cari nama, karena kita sudah punya. Tolong yang belum punya nama, biar ku kasih nama kalian pagi ini. Apa yang mau dicari lagi? Yang mau dicari ini amal soleh, bukan somat. Apa pula somat? Saya sekarang umur 47 tahun. 977, sekarang 2024, 47 tahun. Berarti saya cuma hidup, kalau 63, tinggal 16 tahun lagi hidup. Apa yang mau dicari 16 tahun? Mempertahankan nama baik, rusak. Seandainya saya dulu pernah salah menetapkan arah kiblat, kalau saya mau memperbaiki, saya undang Bapak Kementerian Agama, kita ukur bersama. Jangan malu mengakui kesalahan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita.